Dalam mencari sekolah, pasti kita akan melihat dari segi kualitas ya. Baik kita bisa lihat dari segi prestasi sekolahnya atau prestasi muridnya ya. Dan salah satu yang bisa kita lihat juga untuk melihat kualitas sekolah itu dari akreditasinya ya. Dan sahabat Aklis semua, alhamdulillah Aklis 2 Purwakarta SMP baik SMP maupun SMA sudah mendapatkan akreditasi dengan nilai A. Dan kali ini ya, so kita akan ngobrol ya tentang proses kita gimana kita bisa dapetin akreditasi A untuk 2 unit sekaligus ya. Dan bisa dibilang ini waktunya sangat singkat. So it's very interesting ya untuk kita obrolin bareng-bareng. So sudah ada di sini teman-teman salah satu sosok yang berpengaruh ya karena beliau adalah operator sekolah kita. Assalamualaikum Ustazah Novita Anggraini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrolin akreditasi yuk. Yuk. Seru banget kayaknya ya. Pasti seru banget karena sahabat Aklis semua harus tahu ya gimana sih kita prosesnya. Dan ini sangat-sangat bisa dibilang luar biasa ya. Kita coba mungkin bisa dibagikan ke teman-teman semua jadwal kita waktu itu dapat akreditasi itu kapan sih Ustazah? Kalau untuk jadwal kita sendiri itu sebenarnya kurang dari 1 bulan banget ya. Kita tuh sempat ngedaftarin awalnya sekolah kita untuk SMP maupun SMA sendiri tuh ke dinas. Cuman dari pihak dinas tuh belum bisa ngasih kuota buat kita karena ibaratnya kita tuh sekolah baru. Yang baru banget ngedapetin yang namanya NPSN. Jadi untuk masukin kuota itu kita harus nunggu tuh kalau bisa selama 2 tahun setelah dapat NPSN gitu loh. Sedangkan sekolah kita tuh baru setahun banget dan kita udah berani banget buat ngedaftarin sekolah kita biar supaya dapat kuota akreditasi gitu. Dan Masya Allahnya dapat ya Ustazah ya. Dan kabarnya kuota kita tuh kuota yang udah memang apa ya kayak akhir gitu ya. Tapi kita tetap masuk ya. Bisa dibilang gitu ya. Oke. Terus setelah kita dapat jadwal ya Ustazah ya, kan saya pribadi juga masuk ke dalam timnya ya. Jadi setelah kita dapat jadwalnya, kita bagi tim ya Ustazah ya. Dan di waktu itu saya juga masuk ke dalam tim yang bareng sama Ustazah Novita juga ya, dan teman-teman juga dibagikan timnya. Terus kemudian setelah dibagi tim kita ada timeline ya. Ada timeline-nya. Oke, dan ada sesuatu hal yang ingin kita ceritakan karena ini sangat-sangat menarik ya dan luar biasa kita bilang Masya Allah tabarakallah ya. Waktu pengerjaan kita kan kita dikasih spare waktu ya benar. Setelah dapat jadwal kemudian dapat jadwal visitasi itu kan kita ada mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Perasaannya gimana sih Ustazah? Wah itu luar biasa banget ya. Awalnya kan kita mikirnya bakal dapat waktu tuh spare waktu 1 bulan ya karena sebelumnya kita sudah pernah ikut pelatihan bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan kuota akreditasi gitu. Dan itu khusus untuk SMA. Awalnya kita dapat. SMP tuh belum sama sekali dapat jadwal dan kita belum tahu sama sekali gitu loh. Nah, ketika itu kita udah dikasih rentang waktunya tuh seharusnya segini loh dari awal undangannya sampai waktu visitasi itu seharusnya dalam jangka waktu 1 bulan. Ternyata kita tuh cuma dapat waktu kurang dari 1 pekan gitu loh. Jadi timeline kita tuh kayak yang kita udah buat timeline selama 1 bulan, tapi nyatanya tuh nggak nyampe 1 bulan gitu loh. Tuh bener-bener kita bareng sama teman-teman tuh kayak yang aduh ini gimana ya gitu loh. Panik pasti ya panik gitu loh. Panik banget gitu. Tapi kerennya itu maksudnya kita sama-sama saling nge-backup satu dengan yang lainnya tuh walaupun hektik banget waktu itu ya. Iya. Dan kita benar-benar harus lengkapin banget nih dokumennya gitu. Bener banget ya. Jadi kita benar cuman 1 minggu ya, benar-benar 1 minggu. Dan awalnya ada juga nih hal yang menarik lagi ya teman-teman ya. Kita kan awal jadwal itu SMP dulu atau SMA dulu ya Ustazah? SMA dulu yang keluar. SMA dulu ya. Nah SMA dulu kita siapin ya. Terus kemudian ada kabar di tengah-tengah tiba-tiba visitasi gimana itu? SMP maju guys ya teman-teman, maju menjadi visitasi lebih dulu ya, lebih awal. Sedangkan kita saat itu sedang mempersiapkan SMA ya. SMA. Jadi kita
mempersiapkannya SMP ini hanya berapa hari Ustazah? Kurang dari 2 hari Kurang kayaknya. dari 2 hari. Ya jadi kita benar-benar yang 24 jam kayaknya ya kita. Awalnya kita masih maksudnya kita beresin dulu nih SMA Ya. gitu ya. Terus tiba-tiba SMP gitu. Langsung kita berpindah ya, cari dokumen-dokumen SMP. Ya kita sampai nggak tidur sih tidur kayak dong, nggak nggak tidur tidur. ya, makan di situ sampai kayak pulang cuman Kita buat bawa bed ke kantor. bantal ya, bener-bener yang Bener. harus selesai ya, karena kita ingin sekali gitu sekolah kita tuh dapat hasil yang maksimal. Karena memang akreditasi ini sebenarnya Aklis sendiri sudah siap sebenarnya kalau misalkan secara dokumen ya. Karena kan yang diminta kan dokumen-dokumen benar. pastinya ya, dan kemudian juga ada action apa sih yang sekolah lakukan gitu ya, dan ban PDM itu mau tahu kan. Nah, kita untungnya memang sudah ada ya, apa dokumen-dokumen itu memang udah lengkap lah ibaratnya ya. Tinggal kita nyari-nyari itu ya. Kita harus nyusun ulang lagi Ulang lagi ya, kemudian mengumpulkan kembali, disusun lagi lah pokoknya ya dalam waktu sesingkat-singkatnya deh kayaknya. Ya untuk akreditasi itu menurut saya pribadi itu singkat banget sih Ustazah. Benar. Cuman 1 minggu, terus yang SMP 2 hari. Kok 2 minggu? 2 hari ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya sangat Memuaskan sekali, Memuaskan sangat sekali. memuaskan. Insya Allah tabarakallah ya. Terus kemudian mungkin Ustazah boleh share juga dong ke kita, ada nggak sih trouble, kan sekarang kan waktu itu ya kan waktu itu yang lebih banyak berinteraksi dengan asesor itu kan operator menik kepala sekolah. Nah di sini karena Ustazah Novita ini sebagai operator, boleh nggak sih share gitu kendala apa sih waktu kita temuin di dalam akreditasi kita waktu itu? Kalau untuk kendala kita sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena sekolah kita sendiri itu kan ibaratnya untuk sarpras sendiri sudah memenuhin gitu loh. Cuman memang ada beberapa hal yang nggak kita includein gitu loh. Misalnya kan kita belum masuk ke inklusi gitu. Jadi belum ada, sekolah kita tuh belum ada untuk sarpras bagi siswa yang inklusi. Nah, lalu tuh ada beberapa dokumen yang ini sebenarnya kita pernah ngelakuin kegiatannya, hanya saja belum terdokumentasi dengan baik gitu loh. Jadi itu kayak yang asesornya minta tolong diperbaikin ya gitu. Jadi kita ibaratnya harus buat lagi, perbaikin lagi gitu. Tapi it's okay, maksudnya dari kita sendiri karena kita memang niatnya sekolah kita tuh harus bisa maksimal gitu loh. Jadi ya kita perbaikin saat itu juga, langsung saat itu juga kita perbaikin. Selebihnya untuk masalah dokumen atau yang lainnya sih nggak terlalu hektik banget ya gitu, nggak terlalu berat banget sih perbaikannya. Dan alhamdulillah langsung diselesaikan saat itu, ibaratnya revisi tuh langsung cepet selesai gitu ya. Dan alhamdulillah hasilnya keluar dan sangat-sangat memuaskan, dan kita sama teman-teman yang lain itu sangat-sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur dan sangat bisa dibilang bangga ya sama kekuatan sekolah kita ya, sangat benar-benar sama teman-teman guru juga, teman-teman guru juga ya. Pokoknya Aklis 2 Purwakarta itu memang benar-benar luar biasa ya. Oke, Ustazah, boleh sharing juga dong kalau misalkan akreditasi itu waktu itu kita dapat banyak informasi ya tentang kelengkapan sekolah gitu ya. Apa aja? Dari tadi inklusi ya, terus apa lagi itu? Kalau itu kan penilaiannya tuh ada 4 ya, termasuk itu kepala sekolah sendiri itu juga dinilai. Terus sarprasnya gimana? Lalu untuk kelas sekolahnya udah berjalan belum sih? Siswanya ada nggak sih gitu? Terus guru-gurunya sesuai nggak dengan linear nggak gitu, dengan lulusannya gitu. Nah alhamdulillah ya dari kita sendiri itu kan sudah berjalan banget ya, udah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun sekolah kita gitu. Nah untuk guru-gurunya sendiri tuh banyak yang sudah linear, khususnya tuh untuk SMA itu linear banget gitu. Apalagi kan kita banyak ngambilnya itu jurusannya IPA gitu. Nah untuk siswanya sendiri juga kita sudah ada dan sudah memenuhi kuota berdasarkan data Dapodik gitu. Jadi untuk penilaiannya sendiri emang
sudah mencukupin, sudah mumpunin gitu. Hanya saja kita kan perlu dokumentasi yang maksimal gitu. Benar banget ya, tinggal dokumentasi kita yang waktu itu sangat harus dilengkapi. Dan alhamdulillah lengkap ya. Dan akreditasi kan itu butuh untuk yang namanya lulusan, data lulusan dulu nih gitu. Kenapa kita bisa dapat kuota padahal kita belum 2 tahun dapat NPSN? Karena kan kita sudah punya data lulusan sebelumnya gitu. Jadi kita memasukkan data lulusan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa sekolah kita emang sudah pernah berjalan dan sudah berjalan gitu loh. Insyaallah ya Ustazah ya, data-datanya sudah ada, dokumennya tinggal dirapihin, dan dalam waktu yang singkat ya, 1 pekan, kurang lebih dari 1 pekan kita bisa menyelesaikan itu dengan baik dan sangat baik ya. Sangat baik dong. Kita dua-duanya alhamdulillah ya. Itu berkat doa dan usaha teman-teman juga. Masya kan. Allah, ya, kita tidur berapa jam? Cuma 1 jam. 1 jam kita langsung melek Benar. lagi, lengkapi lagi. Dan jadi gimana tuh maksudnya kayak yang kita biasa alarm bangun tidur jam 3. Nah itu alarm buat ngingetin kita tidur, bukan buat bangunin kita tidur dulu ya gitu ya. Karena kita memang harus menjaga kesehatan kita ya, sampai Masya Allah ya, kepala sekolah kemudian guru-guru yang lain tuh bersiap obatnya, ya vitamin. Kita jangan sampai ngedrop gitu ya, jangan sampai kita selesai pemberkasan begitu visitasi kita nggak ada. Bener. Atau kita ngedrop, nah itu jangan sampai. Jadi sampai kita lupa ya kemarin ini siswanya siapa ya namanya gitu. Kebanyakan di kantor kali ya. Bener banget. Jadi kita sampai hafal deh kayaknya, malah nama-namanya tapi ya mukanya yang karena kita di dalam kantor terus. Benar-benar kita justru lebih hafal berapa butirnya ya, butir akreditasi daripada nama siswa. Saya masih hafal mah itu butir 2, saya ingat gain. Masya Allah banget itu. Masya Allah ya. Dan akhirnya kita bisa selesai, dan iya itu dia kemarin perjalanan kita saat kita menempuh gitu ya, menempuh akreditasi bersama dengan BAN PDM ya, dan alhamdulillah dengan hasil yang maksimal, usaha juga maksimal ya. Ternyata benar kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, untuk teman-teman Aklis, sahabat Aklis semua, alhamdulillah di Aklis sudah terakreditasi ya, baik SMP maupun SMA. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari ya sekolah untuk saudara, untuk keluarga, atau mungkin teman-teman sendiri ya, bisa mendaftarkan diri di SMP Aklis 2 Purwakarta dan SMA Aklis 2 Purwakarta. Mungkin itu saja ya Ustazah. Terima kasih untuk waktunya. Baik, sama-sama. Ya, kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.